Markus 10 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Garis itu. Menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Haleluya. Simpan ayat itu, kita pergi ke Markus 10 ayat 31. Saya mau Bapak Ibu ngerti dulu ayat ini, sehingga kita nggak salah kaprah dengan mujizat 2 kali lipat ini. Dengan pengurapan 2 kali lipat ini. Ya. Markus 10 ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Baca itu Bapak Ibu ya. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan terakhir akan menjadi yang terdahulu. Simpan lagi ayat ini. Kita lihat Lukas 5 ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Kalau Bapak Ibu baca, mereka nangkap ikan begitu banyak, berkat begitu banyak. Tapi ada yang mereka prioritas. Mereka tinggalkan perahunya dengan ikan-ikannya, lalu mengikuti Yesus. Simpan lagi ayat itu, Lukas 14 ayat 33. Alkitab berkata, demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Haleluya. Simpan lagi ayat itu. Lihat lagi, Lukas 18 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga. Garis. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga. Tolong di bold itu, Roni. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga. Dan pada akhir zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Wow. Berapa banyak yang mau menerima lipat ganda pada masa ini juga. Waktu ini juga. Berapa banyak yang mau? Semua angkat tangan. Oke, simpan lagi ayat itu. Masih ada satu ayat lagi untuk Bapak Ibu masuk dan mengerti apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Artinya begini, kalau kita bicara tentang pengurapan 2 kali lipat, maka saudara dan saya harus ingat begini, ini bukan bicara tentang hal-hal harafiah, hal-hal yang alamiah lebih dulu. Tapi harus bicara tentang memperoleh Kristus lebih dulu. Ketika Anda memperoleh Kristus lebih dulu, maka Alkitab berkata begini, bahwa semua yang tadi kita baca, semua ayat Alkitab di atas adalah upah mengikuti Yesus. Amin. Termasuk Bapak Ibu dan saya, pengurapan 2 kali lipat itu adalah upah mengikuti Yesus. Itu bukan pengejaran utama. Pengejaran utama kita adalah menemukan Yesus, memperoleh Kristus. Rasul Paulus berkata, semua yang dulu kuanggap hebat mulia, sekarang
jadi sampah ketika aku memperoleh Yesus. Jadi Yesus menjadi a role model. Yesus menjadi Jesus be the center. Menjadi sentral dalam hidup kita. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus dengan benar, maka pengurapan 2 kali lipat ganda akan terjadi dalam hidup kita. Itu hanya upah. Katakan, pengurapan 2 kali lipat ganda adalah upah. Banyak orang berkhotbah tentang pengurapan 2 kali lipat ganda. Mereka mengambil dalam satu raja-raja tentang bagaimana Elisa mengikuti Elia. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan, Elisa mengikuti Elia. Elisa juga meninggalkan 12 pasang lembunya. Gerobaknya dipakai untuk menyembelih dan membakar seluruh 12 pasang lembunya. Baru dia mengikuti Elia. Elia adalah gambaran Tuhan. Dan Elisa adalah gambaran saudara dan saya. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus dengan benar, maka pengurapan 2 kali lipat akan terjadi dalam hidup kita. Ingat baik-baik, pengurapan 2 kali lipat itu adalah upah, itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Amin. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana Pak Pendeta, supaya saya menerima pengurapan 2 kali lipat. Yang pertama, Alkitab berkata, kita harus menerima 100 kali lipat. Wow. Malam ini temanya pengurapan 2 kali lipat. Tapi Alkitab berkata, aku tidak memberikan kepadamu 100%. Tapi Tuhan memberikan kepada kita 100 kali lipat. 100% tidak ada dalam Alkitab. Saya tidak menemukan ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu ikut Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Ibu akan dapat 100%. Nggak ada ayatnya. Yang ada ayatnya adalah begini, Tuhan akan memberikan kepada kita 100 kali lipat. Kapan? Nanti tidak. 100 kali lipat adalah sekarang ini, masa ini juga. Kapan terjadi? Waktu kita menemukan Yesus. Bapak Ibu tulis di situ. Ketika saya menemukan Yesus, saya memperdapatkan 100 kali lipat. 100 kali lipat itu berapa persen? 10.000%. Tuhan tidak janji 100%. 100% berarti 1% dari 10.000%. Tuhan menjanjikan kepada kita, saudara dan saya, 100 kali lipat, 10.000%. Hal yang pertama yang Tuhan janji adalah 100 kali lipat akan diberikan kepada saudara. Ladang, rumah saudara laki-laki, keluarga, apa saja yang saudara tinggalkan mengikuti Yesus. Murid-murid dapat ikan banyak padahal mereka butuh ikan karena itu pencariannya. Ketika mereka mendapatkan ikan dan Yesus panggil mereka, mereka meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Petrus berkata, kami telah meninggalkan semuanya. Tuhan berkata, hari ini kamu akan menerima 2 kali lipat ganda. Semua yang kita lakukan kepada Tuhan, maka tidak ada yang jatuh dan hilang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu akan menerima lipat kali ganda, tapi motivasinya bukan hasilnya. Motivasinya kita ketemu Tuhan lebih dulu. Amin. Banyak orang ketika mendengar pengurapan 2 kali lipat ganda, maka dia mengaitkan dengan hal-hal yang harafiah. Pahala yang dijanjikan di sini jangan ditafsirkan secara harafiah. Bahwa saya akan dapat kalau uang 100 maka 10 kali 10.000%, maka saya akan dapat 10 juta. Tidak. Bukan itu. Mungkin saja Tuhan bisa lakukan kepada saudara. Dan Tuhan sanggup, bukan mungkin. Tuhan sanggup melakukan bagi kita. Tapi itu bukan tujuan utama. Amin. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah kita memperoleh Kristus. Matius 19 ayat 29 berkata, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, termasuk pekerjaannya, bisnisnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu akan menerima pengurapan 2 kali lipat. Sekarang ini, bahkan saudara dan saya akan memperoleh hidup yang kekal. Ketika kita memperoleh Yesus, maka Tuhan janji bahwa saudara dan saya tidak akan mengalami yang namanya
kekeringan, kekurangan, justru kita akan pernah mengalami yang namanya peningkatan. Katakan, ketika saya peroleh Yesus, tulis di situ, saya tidak mengalami kekeringan, tapi justru saya mengalami peningkatan. Amin. Amin. Jadi fokus utama pikiran kita ini harus disetting dulu. Harus disetting. Kalau Bapak Ibu perhatikan ketika Elisa menerima double portion, dia itu ikut dari Gilgal, kemudian sampai Jericho. Kemudian sampai di Jericho, kemudian saudara dia sampai kepada sungai Yordan, dia nggak berhenti. Ketika saudara dan saya ikut Tuhan ada tantangan. Tahukah saudara, ada orang, ada para nabi, golongan nabi. Golongan nabi berkata, kamu tahu nggak bahwa Tuhanmu akan diangkat ke surga? Padahal ini juga murid-murid Elia. Mereka hanya bisa nonton dari jauh, tapi ada satu orang yang ikut Elia dengan sungguh-sungguh. Hari ini ada dua golongan hari ini. Ada golongan orang Kristen biasa, ada golongan orang Kristen Elisa yang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia tidak mau melepaskan Elia satu jengkal pun. Dia katakan begini, tutup mulutmu, aku juga tahu. Karena itu dia tetap ikuti, dia tidak mau berhenti. Dia katakan demi hidupmu, dan demi hidup Tuhanku, demi hidupmu, aku tidak akan berhenti mengikuti engkau. Orang yang ikut Tuhan model seperti ini akan menerima pengurapan 2 kali lipat ganda. Dia hanya mau menemukan Tuhan lebih dulu. Tidak mau melepaskan Tuhan apapun masalahnya, tantangannya. Sebaliknya berkat-berkat dan sukacita yang terkandung dalam hubungan-hubungan pribadi Anda dengan Tuhan, itu akan dinikmati oleh orang-orang yang setia. Orang-orang yang mau berkorban demi Kristus. Korban waktu, korban tenaga, korban perasaan. Mungkin Bapak Ibu dan saya korban dalam waktu, dalam uang ketika Tuhan suruh. Bapak Ibu mungkin suruh untuk nabur, untuk memberi kepada orang, memberi makan orang. Ada korban di situ. Elisa itu orang kaya. Punya 12 pasang lembu, berarti ada 24 lembu. Pada masa itu orang kaya. Alkitab berkata begini, dia sembelih 24 lembunya, bahkan bajakannya itu dipakai kayu bakar untuk membakar semuanya itu menjadi korban persembahan. Lalu dia mengikuti Elia. Ada korban. Ada orang mau yang melihat kemuliaan, tapi tidak mau berkorban. Tanpa korban, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan. Bapak Ibu tulis di situ. Tanpa korban, maka kita tidak akan pernah melihat kemuliaan. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan waktumu dengan Tuhan sungguh-sungguh, bagaimana kita mau melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan? Haleluya. Amin. Setiap kali ada korban, maka surga selalu bereaksi. Setiap kali ada korban, maka api turun dari langit. Apalagi itu korban yang sempurna, korban yang terbaik, yang tidak ada cacatnya. Maka api turun dari langit. Ketika Bapak Ibu datang dengan hati yang berkorban, memberikan waktu yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tenaga pikiran sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan hargai itu. Markus 10 ayat 30 berkata, orang itu sekarang ini pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Melewati proses. Dan pada zaman akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Firman Allah dengan luar biasa berkata bahwa saudara akan menerima 100 kali lipat. Melewati begitu banyak tantangan, ujian kehidupan. Hari ini kalau Bapak Ibu lihat, saya punya pergumulan, saya punya struggle, jangan berhenti. Fokus tetap Yesus. Bayar waktu, bayar harga saudara. Berikan korban, waktu itu sebagai korban. Kalau Bapak Ibu lihat begini bahwa hari ini cuma doa saya 15 menit. Mulai bangun keintimanmu, mulai datang 30 menit dengan Tuhan. Jangan juga Bapak Ibu yang sudah berdoa 2 jam menghakimi orang yang baru berdoa 5 menit. Karena kita yang berdoa 2 jam juga mulai dengan 5 menit. Anda yang sudah mulai berdoa dengan 5 menit, jangan menghakimi orang yang belum berdoa, tapi ajar mereka, bawa mereka untuk datang dalam sebuah keintiman dengan Tuhan. Supaya dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, akhirnya dia mengalami yang namanya 100 kali lipat ganda Tuhan berikan kepada dia. Jadi 100 kali lipat ganda, saya tidak bicara tentang hal-hal harafiah kepada saudara. Itu nanti akan mengikuti kita. Tapi 100 kali lipat ganda adalah ketika Bapak Ibu datang dan mencari Tuhan lebih dulu. Menemukan Tuhan lebih dulu. Maka kita akan melihat semuanya itu akan diperintahkan datang kepada kita. Kapan? Saat ini. Waktu itu juga. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua yang Bapak Ibu perlu ingat.
dalam menerima pengurapan 2 kali lipat ganda adalah begini. Yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir. Markus 10 ayat 31 berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang dimaksudkan dengan yang terdahulu adalah orang yang karena kekayaan, karena pendidikan, karena kedudukan, atau bakat, sehingga mereka dihormati oleh orang-orang dunia. Dan kadang-kadang ketika mereka ada dalam gereja, gereja juga menghormati orang-orang ini. Itu yang dimaksudkan dengan Markus 10 ayat 31. Bukan dimaksudkan dengan orang yang tadinya bertobat, kemudian nanti dia akan menjadi yang terdahulu. Dia bertobat kemudian jadi, bukan, ini tidak dimaksudkan seperti itu. Tapi yang dimaksudkan terdahulu adalah karena kekayaan, karena pendidikan, karena kedudukan, karena bakat, mereka dihormati oleh dunia. Dan kadang-kadang juga oleh gereja Tuhan. Satu saat mereka akan menjadi yang terkemudian. Sedangkan yang dimaksudkan dengan yang terakhir adalah mereka yang tidak dikenal, mereka yang tidak dipandang, mereka yang tidak penting, yang orang anggap mereka, wah, orang kelas 2, kalau duduk paling belakang sekali, tidak boleh duduk di baris paling depan. Alkitab katakan mereka yang akan menjadi terkemudian. Pada zaman yang akan datang, banyak orang yang dipandang sebagai pemimpin besar, mungkin di gereja, tidak akan memperoleh kedudukan yang berarti atau yang mulia di hadapan Tuhan. Dan banyak orang yang tidak dikenal akan diangkat untuk memperoleh kehidupan yang mulia. Contoh, orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Haleluya. Ini bukan masalah tentang bertobat lebih dulu, kemudian nanti jadi, bukan banyak orang salah mengartikan ini. Bukan itu. Bukan itu. Anda menikmati hal-hal duniawi. Anda menikmati segala kedudukan yang baik di dunia. Anda menikmati penghormatan di dunia. Dan Bapak Ibu lupa mengembalikan itu bagi Tuhan. Satu saat nanti, kita akan mendapat tempat yang hina nanti. Bahkan bukan cuma mendapat tempat yang hina, tapi kita ada di dalam kegelapan. Bahkan orang kaya itu ada dalam neraka. Abraham berkata begini, selama saya hidup, kamu telah menikmati segala yang terbaik. Tapi Lazarus menikmati segala yang hina. Sekarang dia ada bersama-sama dengan aku di sorga, sedangkan kamu tersiksa di dalam neraka. Haleluya. 1 Korintus 15:41-42. Alkitab berkata, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula lah halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ini berlaku kepada mereka yang betul-betul mempergunakan hidup mereka, mengejar hanya pribadi Yesus number one dalam hidupnya. Hal itu terjadi karena Tuhan Yesus. Ingat baik-baik. Kenapa yang terdahulu menjadi terkemudian? Terkemudian menjadi yang terdahulu. Hal itu terjadi karena Tuhan Yesus tidak menilai orang dari penampilan lahiriah, dari penampilan luar. Melainkan dari kesungguhan hati, kesucian, kasih yang ada dalam hatinya. Hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa tahu isi hati saudara dan saya. Ketika Bapak Ibu ada datang di tempat ini, nggak ada yang tahu kecuali Bapak Ibu dan Tuhan. Dan kita selalu menilai orang dari apa yang dia pakai. Oh, bajunya bermerek, mobil yang mewah, apa yang dia pakai di tangannya, apa yang dia pakai di wajahnya, apa yang dia pakai di rambutnya. Semua kita nilai hal-hal lahiriah dan kita tertipu dengan isi hati. Tapi Tuhan tidak akan pernah tertipu dengan penampilan luar, dengan hal-hal lahiriah. Amin. Tuhan itu selalu melihat isi hati. Kalau Bapak Ibu mau dapat pengurapan 2 kali lipat ganda, maka kata kuncinya ada pada sikap hati kita. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan melihat hati.
Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah janda miskin yang datang minta roti. Tuhan katakan ini tidak baik. Roti ini disediakan kepada anak-anak, bukan kepada anjing. Bahkan dia disebut anjing. Dan perempuan itu berkata begini, iya Tuhan. Tapi anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Tuhan berkata begini, hai ibu, besar iman. Anaknya sakit, seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara perhatikan Matius 26 ayat 7-13, kisah Maria dari Betsaida yang datang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal dan menyekat dengan rambutnya. Orang-orang sederhana dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Dan saya percaya untuk memperoleh sikap Kristus, Tuhan itu selalu pilih orang-orang yang biasa dengan hati yang luar biasa. Tulis, Tuhan selalu pilih orang-orang biasa dengan hati yang luar biasa untuk mendapatkan pengurapan 2 kali lipat. Dan pengurapan 2 kali lipat itu suka-sukanya Tuhan. Haleluya. 100 kali lipat, berapapun kali lipat, itu suka-sukanya Tuhan. Karena dari Tuhan datang yang terbaik kepada kita. Dari Tuhan datang yang hebat kepada kita. Dan saya percaya hari ini, Bapak Ibu akan mengalami pengurapan 2 kali lipat. Karena memang kita datang kepada Tuhan. Ketika Anda duduk di kaki Tuhan, Anda akan merasakan bahwa sesuatu sedang terjadi pada rohmu, sesuatu sedang terjadi pada hidupmu, sesuatu sedang terjadi pada keluargamu, sesuatu sedang Tuhan kerjakan dalam bisnismu, sedang terjadi pemulihan, sedang terjadi pelipat gandaan. Bahkan bukan cuma pelipat gandaan, saya sedang bicara Tuhan janji 100 kali lipat. Ketika Bapak Ibu menemukan dia, ketika Bapak Ibu tahu begini, ketika saya dalam masalah, maka Yesus jawaban, Yesus pertolonganku, Yesus jalan keluarku. Anda akan melihat perkara-perkara hebat terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga kita belajar Bapak Ibu, menerima kembali lipat ganda. Berapa banyak yang mau menerima kembali lipat ganda? Ini janji Tuhan bagi saudara. Lukas 18 ayat 30. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Akan menerima kembali lipat ganda. Bagaimana caranya? Mengejar Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti Elisa mengejar Elia dengan sepenuh hati. Bapak Ibu jangan cuma lihat begini, kalau kamu bisa lihat aku terangkat, maka kamu akan memperoleh 2 kali lipat. Jangan di situ dong. Bapak Ibu akan harus ikut perjalanannya. Elisa mengejar Elia dengan sepenuh hati. Itu yang membedakan Elisa dengan rombongan nabi. Amin. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengejar Tuhan biasa-biasa saja. Tidak mengejar dengan sepenuh hati. Padahal firman Allah berkata, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwa. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka hati pikiran kita tidak tertuju hanya kepada tangan Tuhan. Tapi kita mau tawan hati Tuhan. Sebab kalau kita dapat hati Tuhan, kita dapat perbendaharaannya. Bapak Ibu tulis di situ. Kalau saya tawan hati Tuhan, saya dapat perbendaharaannya. Tulis di situ Bapak Ibu. Kalau saya mengejar Tuhan dengan sepenuh hati, artinya kalau saya tawan hati Tuhan, saya dapat perbendaharaannya. Ada banyak orang yang kejar perbendaharaan Tuhan, sehingga mereka nggak tawan hati Tuhan. Itu bisa habis di tangan mereka. Tapi kalau Bapak Ibu dapat hati Tuhan, Bapak Ibu tidak akan pernah melihat kekeringan. Itu yang saya sebut dengan pengurapan 2 kali lipat ganda. Kapan Bapak Ibu dapat? Sekarang ini akan menerima kembali lipat ganda. Mungkin Bapak Ibu sepertinya kehilangan banyak hal, kehilangan keluarga, kehilangan ladangnya, kehilangan semua karena pengejaran kita kepada Kristus. Orang bilang gila lu. Orang bilang untuk apa kamu doa terus? Untuk apa kamu ibadah terus? Untuk apa jum-jum terus? Mendingan pergi jalan ke mall. Mendingan tidur, udah kecapean.
Tapi kalau Bapak Ibu kejar dengan sepenuh hati, Tuhan bilang begini, bahwa akan menerima kembali lipat ganda. Tuhan akan gantikan kembali kepada saudara. Tidak ada hal yang hilang. Ketika semuanya Anda taruh dalam tangan Tuhan, tidak ada yang hilang. Karena Tuhan yang menumbuhkan benih. Anda cuma tabur, aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Tuhan yang menumbuhkannya. Maka kata kuncinya bukan kepada yang menanam, bukan kepada yang menyiram, tapi kepada yang menumbuhkannya. Dan yang menumbuhkannya adalah Tuhan sendiri. Bagian kita ada tapi terbatas. Cuma menanam, cuma menyiram, tapi yang menumbuhkan dan membuat buah-buah itu keluar adalah Tuhan. Tanam satu benih, Bapak Ibu tuai 10 karung, itu namanya pengurapan 2 kali lipat ganda. Katakan haleluya 1 juta kali. Jangan salah persepsi Bapak Ibu. Jangan berpikir kalau 2 kali lipat ganda, maka uang 100 jadi sekian, uang 50. Salah, keliru. Sekalipun Tuhan bisa melakukan itu. Tapi saya ajarkan Bapak Ibu malam ini. Kejar Tuhan dengan sepenuh hati. Habis-habisan dengan Tuhan. Cintai dia dengan sepenuh hati. Untuk Tuhan perlu boros. Tulis Bapak Ibu. Untuk Yesus saya perlu boros. Ingat Yudas pernah berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Saya bolak-balik perkataan Yudas. Untuk Tuhan kita perlu boros. Tulis Bapak Ibu, untuk Yesus saya perlu boros. Seluruh hidup saya berikan kepada Tuhan. Seluruh jiwa, pikiran, segenap hidup saya berikan kepada Tuhan. Berarti kalau seluruh hidupmu, berarti hartamu, kekayaanmu, tenagamu, pemikiranmu untuk Tuhan. Orang model ini akan terima pengurapan 2 kali lipat. Kapan? Now. Bukan nanti, sekarang. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu yang datang malam ini, Anda sudah ready, Anda sudah siap untuk menerima double portion, untuk menerima 2 kali lipat ganda. Bahkan tadi saya ajarkan Bapak Ibu bukan 2 kali lipat ganda, 100 kali lipat ganda. Ketika kita mengejar Tuhan sungguh-sungguh dan tidak berpaling ke lain hati, ke dunia, ke uang lebih dulu, ke kedudukan, ke prestasi lebih dulu, hanya mengejar Tuhan, maka kita akan menerima mujizat 2 kali lipat. Pengurapan 2 kali lipat. Kenapa nggak terjadi? Karena saudara dan saya fokusnya bercabang. Uang, mamon, Yesus. Orang cenderungnya mamon. Lihat aja waktu kita lebih banyak diberikan kemana? Ke mamon atau kepada menyembah Tuhan? Sebenarnya kita sudah bisa timbang persentase hidup kita. Kita udah bisa tahu. Ketika Bapak Ibu bisa timbang persentasenya di mana, Bapak Ibu sudah bisa timbang hari ini. Saya ini cinta Yesus atau tidak. Apakah Pak Pendeta larang kita kerja? Tidak. Maksud saya begini, ketika Anda kerja pun pikiranmu tertuju untuk Tuhan. Menggenapi Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kita lakukan seperti bukan untuk manusia, tapi lakukan seperti untuk Yesus, untuk Tuhan. Pikiran hati kita lakukan untuk Tuhan. Daniel adalah seorang politikus. Dan Daud adalah seorang jenderal perang. Yusuf adalah seorang government, pemerintahan, perdana menteri. Tapi lakukan semuanya untuk menyenangkan Tuhan. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Banyak kali kita ini kan melihat ayat ini saja. Harusnya Bapak Ibu ikut dari awal, bahwa ayat ini hanya ending terakhir. Dari ketidakputusasaan Elisa mengejar sungguh-sungguh Elia yang adalah gambaran Tuhan. Ini rapture pribadi, Bapak Ibu. Rapture pribadi sudah terjadi berapa kali dalam Alkitab. Betul? Henok terangkat naik ke sorga, itu rapture pribadi. Nanti ada rapture sama-sama. Ya. Pengangkatan sama-sama. Henok terangkat, Elia terangkat, Tuhan Yesus terangkat, sudah rapture pribadi. Bahkan orang yang meninggal pun juga itu bentuk rapture, saudara, naik lebih dulu. Ya, yang meninggal dalam Tuhan, itu sudah rapture lebih dulu. Ya. Tapi rapture pribadi, saya sedang bicara orang-orang yang hidup, yang pernah rapture pribadi.
Dan Elia tanya begini, apa maumu? Kalau Bapak Ibu ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tanya, apa mau? Elisa katakan, 2 bagian rohmu. Ketika Bapak Ibu ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tanya, apa maumu hari ini? Dari Bapak Ibu lihat saya, Bapak Ibu punya permintaan begitu banyak, sudah tulisannya begitu banyak permintaan. Ada 1000 permintaan. Dan Tuhan berkata begini, yang bisa menyelesaikannya adalah ketika Anda menerima pengurapan 2 kali lipat ganda. Seperti Elisa menerimanya. Betul, Elia dalam hidup melakukan mujizat 8 kali, dan Elisa 16 kali. Yes. Dan Tuhan berkata begini, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan lipat kali ganda kalau Bapak Ibu nggak mengejar Yesus yang adalah sumber resource Tuhan Raja yang memerintah dalam hidup kita. Dia sudah ada dalam saudara melalui Roh Kudus-Nya. Kejar dia sungguh-sungguh. Haleluya. Supaya aku memperoleh Kristus. Katakan, supaya aku memperoleh Kristus. Bukan memperoleh harta. Harta kita yang paling berharga adalah Kristus. Have Jesus live in us, Christ in you. Pengharapan akan kemuliaan. Filipi 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Tulis Bapak Ibu, saya mulai hari ini mau kejar Tuhan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Baca Alkitab every day. Berdoa every day. Rindu dan haus lapar akan firman Tuhan. Yang akan membuat minyak itu mujizat terus mengalir, tidak pernah berhenti datang dalam hidup saudara. Sepanjang perjalanan hidupmu, maka Anda akan mengalami yang namanya miracle every day. Miracle every minutes, every hours. Every week dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Wow, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan belief, kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ya ialah mengenal dia. Ya dah, mengenal bukan cuma mengenal kuasanya, kebangkitannya, tapi mengenal juga di dalam penderitaannya. Banyak kali orang cuma mau yang baik-baik, tapi pada waktu keadaan tidak baik, dia bersungut-sungut, dia tidak mau. Padahal siapa tahu itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Kesempatan untuk Bapak Ibu dan saya membuktikan bahwa Anda cinta Tuhan dalam keadaan apa saja. Banyak kali kita cinta Tuhan kalau keadaan baik. Oh, I love you, I need you more and more. Tapi ketika keadaan tidak sesuai dengan pemikiran, dengan target, dengan apa yang ada dalam rencana kita, kita mulai ngomel, Tuhan gak sayang saya. Itu bukan kekristenan. Orang model begini, dia tidak akan mengalami pengurapan 2 kali lipat ganda. Saudara perhatikan begini, bahwa di tengah jalan, Elisa punya kesempatan untuk mengikuti mayoritas, mengikuti suara terbanyak. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia cuma tahu bahwa Elia adalah segalanya bagi dia. Dia cuma tahu bahwa dia melayani Elia dengan segenap hati. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu dipanggil, dibeli oleh darah yang lunas, dengan darah yang lunas dibayar, yaitu oleh Kristus, maka kita tidak akan mengikuti ide yang lain, tidak akan mengikuti perkataan yang lain, perkataan manusia, tidak akan mengikuti cara tawaran dunia, tapi kita hanya mengikuti perkataan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu melakukan ini, maka hidupmu akan sangat berbeda. Ayat di atas yang tadi kita baca, dalam Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 11. Ayat ini memperlihatkan bagaimana hati seorang rasul yang bernama Paulus. Dan dia menunjukkan nilai-nilai kekristenannya. Dulu dia sangat ternama, pintar, dia doktor teologi. Bahkan dia
Dia adalah summa cum laude, yang paling pintar dari rekan-rekannya. Menguasai hukum Taurat dengan sangat luar biasa dan sangat kritis. Bapak Ibu kalau lihat 14 kitab yang dia tulis dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu akan melihat tulisan-tulisannya itu orang brilian, orang pintar, kemudian dikaruniai oleh Tuhan karunia-karunia. Dia menulis 9 karunia utama dan 33 karunia motivasi. Bahkan saya katakan begini, dia punya 9 karunia utama yang Tuhan kasih, 33 karunia motivasi. Wow. Orang ini dipenuhi dengan karunia, alasannya sederhana. Dia menganggap yang dulu merupakan keuntungan bagi dia, sekarang jadi sampah karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Bahkan penderitaan ringan yang dia alami, dia nggak pusing. Dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Orang ini udah nggak mikir dirinya sendiri, dia hanya pikir bagaimana menyenangkan Tuhan. Dan itu harusnya menjadi kerinduan terbesar saudara dan saya, yaitu mengenal Kristus. Kata mengenal pertama kali disebutkan dalam Kejadian pasal yang ketiga. Adam bersetubuh dengan Hawa. Kata bersetubuh dipakai kata yadah, Y-A-D-A-H, itu artinya keintiman. Tapi kata mengenal dalam bahasa Yunani dipakai kata ginosko. Ginosko itu adalah menikmati. Ini bicara tentang hubungan suami istri. Ada orang yang berhubungan suami istri, tapi karena sudah nikah terlalu lama, sudah tidak lagi menikmati. Jadi biasa. Banyak kali orang doa udah biasa. Sudah terbiasa rasa hadirat Tuhan, sudah terbiasa nyanyi tepuk tangan, maka jadi biasa. Waktu pertama kali tilawat Tuhan, angkat tangan, tidak mau pusing dengan orang lain, air mata, air ingus, air mata. Kalau ditarik di blackboard jadi 1111. Air mata, air ingus, air mata. Sekarang kalau orang lagi pujian penyembahan, garuk sana, garuk sini, lihat handphone, balas WhatsApp, dan sebagainya. Kita udah biasa. Udah nggak menikmati Tuhan. Kalau baca Alkitab bisa ketiduran, bisa sambil WhatsApp, bisa sambil lihat berita yang lain. Dulu semua disimpan. Sudah tidak punya yada, sudah tidak nikmati. Apakah kita sampai tingkatan seperti ini? Maka harusnya sampai tingkatan ini alarm kita berbunyinya kencang. Datang dengan kerinduan terbesar, tambah hari. Harusnya tambah cinta Yesus. Tambah hari tanpa mengasihi Yesus. Amin. Mengenal Kristus, mengalami persekutuan pribadi, intim, lebih erat dengan Tuhan, dan menikmati Dia. Haleluya. Dan Bapak Ibu harus punya usaha untuk saudara dan saya mencapai hal-hal ini. Elisa berusaha dengan tujuan begini, aku akan mendapat itu, nanti aku akan minta. Dan Tuhan berkata begini, bahwa aku akan memberikan kepada mereka dengan melalui Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen yang sudah tidak mau kejar itu. Mengenal Kristus secara pribadi, dan juga mengetahui sifat-sifatnya, karakternya melalui firman Tuhan, harusnya menjadi kerinduan terbesar kita. Dan ketika kita dapat itu, kita ubah karakter kita. Jadi pemarah, jadi orang yang suka tersinggung, jadi orang yang suka membenarkan diri, sekarang kita ubah menjadi orang yang bisa mengerti orang lain. Pengenalan akan Kristus bisa meliputi apa? Mendengarkan firman. Ini tanda orang mengenal Kristus. Tanda orang yada, ginosko, mendengarkan firman-Nya. Kemudian yang kedua apa? Mengikuti rohnya. Bapak Ibu tulis, pengenalan akan Kristus meliputi apa? Mendengarkan firman-Nya. Ketika Bapak Ibu sedang dengarkan firman hari ini, Bapak Ibu sedang belajar untuk ginosko, menikmati mendengar firman-Nya. Kemudian yang kedua, mengikuti rohnya. Ketika Tuhan berkata begini, doain orang itu, doakan. Ketika Tuhan berkata begini, bahwa kamu memberi kepada orang itu, memberi. Kamu menabur untuk misalnya pekerjaan Tuhan, lakukan. Mengikuti rohnya. Ketika Tuhan berkata begini, pergi ke tetanggamu, pergi ke rumah sakit, telepon temanmu yang sakit, lakukan itu. Haleluya. Amin. Mengikuti rohnya, tuntunan rohnya. Ketika Bapak Ibu di rumah, lalu Tuhan berkata begini, doa puasa. Setan gak mungkin suruh kita doa puasa. Setan akan suruh kita makan. Tuhan selalu berkata, doa puasa.
Ketika Bapak Ibu lagi duduk, lagi nonton televisi, lalu Tuhan katakan matiin TV, waktunya menyembah Aku. Bukan setan, pasti Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu taat, maka Bapak Ibu akan rasa tuntunan hadirat, maka itu disebut pengurapan 2 kali lipat diberikan kepada Bapak Ibu. Tiba-tiba bangun tengah malam, lalu tidak ada ngantuk, lalu ada suara berkata, doa orang ini, itu namanya panggilan urgensi, panggilan untuk watchman, panggilan untuk berjaga-jaga. Tidak semua orang dibangunkan tengah malam, hanya orang-orang pilihan saja. Mengikuti rohnya. 1 kali Bapak Ibu tidak lakukan, 2 kali tidak lakukan, lama-lama tidak dengar lagi suara Tuhan. Beberapa orang akhirnya tidak bisa mendengar suara, tidak bisa peka dengar suara Tuhan. Tidak bisa lagi mengenal Dia. Mungkin dia berkata, saya kenal Tuhan, tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal Dia. Mengenal Tuhan Kristus, pengenalan akan Kristus meliputi mendengarkan firman-Nya, mengikuti rohnya, menanggapi semua tindakannya dengan iman. Ketika Anda pergi doakan orang dan Tuhan berkata, suruh dia bangun berdiri. Anda bangun berdiri. Tindakan. Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalannya, itu orang lumpuh masih hidup. Lalu Petrus pegang tangannya dan tarik dia berdiri. Seketika itu juga mata kakinya kuat dan orang itu mulai melompat-lompat dan memuji Tuhan. Tindakan iman karena mempercayai Tuhan melahirkan mujizat. Itu yang saya sebut dengan pengurapan 2 kali lipat. Ada banyak orang Kristen yang hanya mengharapkan mujizat, tapi tidak ada tindakan untuk mujizat itu terjadi. Bapak Ibu kalau mau lihat mujizat terjadi, maka perlu tindakan iman. Kalau Bapak Ibu mau pergi mau beli mobil, maka Bapak Ibu harus pergi lihat mobil dulu. Di tengah jalannya mujizat terjadi. Kan pergi tanya mobil, nggak apa-apa kan tanya harganya. Kan belum beli. Yang penting Bapak Ibu sudah punya SIM. Kalau Bapak Ibu mau beli tanah, pergi tanya harganya. Di tengah jalan mujizat terjadi. Saya praktekkan itu ketika membeli tanah gereja. Gereja nggak punya uang. Saya dengar Tuhan ngomong begini, cari tanah. Dan dalam beberapa bulan itu saya suruh pekerja cari tanah, dan dalam 3 bulan itu hampir setiap hari saya pergi cari tanah. Dan di tengah jalan, ketika dapat sebuah tanah, satu tanah, yang istri saya katakan saya damai. Ketika damai datang, maka Tuhan kirim orang untuk memberikan uang untuk memberi tanah itu. Bukan ratusan juta. Tanah itu nilainya, uangnya miliaran. Ketika saya cuma datang, harga berapa tanahnya? Waktu orang bilang tanahnya, saya masih minta waktu 3 bulan. Kemudian pertemuan kedua, 3 bulan. Kemudian lagi ketiga, 3 bulan. Jadi hampir 1 tahun. Deal harga tanahnya karena kami nggak punya uang. Menanggapi semua tindakannya dengan iman karena saya percaya, pasti bukan dari setan. Tuhan yang bicara. Kebenaran dan ketaatan itu yang melahirkan mujizat terjadi. Haleluya. Kebenaran dan ketaatan itu yang menjadikan mujizat terjadi. Kemudian bagaimana caranya Bapak Ibu pengenalan Kristus meliputi apa? Menyatu dengan maksudnya, tujuan Tuhan. Ada banyak kita yang punya rencana sendiri dan tidak menyatu dengan maksud dan tujuan Tuhan. Ketika Bapak Ibu menyatu dengan maksud dan tujuan Tuhan, maka Bapak Ibu lihat mujizat terjadi. Elisa menyatu dengan maksud daripada Elia. Mengikuti Elia. Elisa itu pembantu, kacungnya, asisten keluarganya Elia. Cuci baju mungkin, masak untuk Elia. Tapi dia katakan begini, aku akan dapat semua. Aku kejar semua yang ada pada Elia. Yang akan turun untuk aku. Itu artinya, Elisa memilih ada di dalam maksud Elia. Ketika Bapak Ibu memilih ada di dalam maksud Tuhan dan bukan maksud saudara, itu yang saya sebut dengan pengurapan 2 kali lipat turun bagi kita. Filipi 3 ayat 9 berkata, dan berada di dalam Dia. Filipi 3 ayat 9. Berada di dalam Dia. Garis kata itu, berada di dalam Dia. Berada di dalam Dia. Garis kata itu, berada di dalam Dia.
bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Firman Allah berkata, berada di dalam Kristus. Wow. Kalau Yohanes 15 berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Saya terjemahkan dalam tema pengurapan 2 kali lipat ganda. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengenal Tuhan? Berada di dalam kebenaran. Tinggal dalam kebenarannya. Bapak Ibu nggak mungkin bilang begini, saya sedang ada dalam sungai. Kalau Bapak Ibu nggak masuk dalam sungai. Betul? Kita harus masuk ke dalam sungai, baru kita bisa dipenuhi oleh sungai itu. Dan Tuhan mau kita ada di dalam Dia, dipenuhi oleh Dia. Sehingga ketika kita bergerak bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang di dalam kita. Makanya Alkitab katakan bukan tentang kebenaranku mentaati hukum-hukum agama. Tapi kebenaran karena anugerah yang berdasarkan percaya. Tuhan memberikan kepada kita yang namanya grace, karisma. Yaitu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita ada di dalam Dia. Dan Tuhan Yesus mau kita ada dalam sebuah unity, persekutuan, yang menghasilkan sebuah kebenaran yang kita alami dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang akan melahirkan yang namanya pengurapan 2 kali lipat. Filipi 1 ayat 10 dan 11, Bapak Ibu. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Buah kebenaran itu dikerjakan bukan oleh kita. Buah kebenaran itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tujuannya memuliakan dan memuji Bapa kita. Ada banyak orang yang berpikir kalau dia dapat double portion, supaya dia membanggakan. Ketika dia dapat mujizat 2 kali lipat, supaya orang puji dia. Kenapa tidak pernah terjadi? Karena Tuhan tahu kita pasti tidak bisa handle promosi dari Tuhan. Harusnya begini, seluruh buah yang ditampilkan, entah itu berkat, entah itu promosi, entah itu kedudukan, entah itu kekayaan, entah itu karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, dipakai untuk memuliakan dan memuji Allah. Ketika kita diurapi, jangan pernah sombong. Ketika kita kaya hari ini, jangan pernah sombong. Ketika kita punya uang banyak, jangan pernah sombong. Karena semua adalah pemberian. Kita harus tahu Tuhan bilang ini apa yang kamu punya yang tidak kamu terima daripadaku. Semua yang kita punya kita terima dari Tuhan. Harusnya kita pakai semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak orang yang ketika, contoh pendeta, ketika dia dipakai, ketika gedung gerejanya besar, ketika dia dipakai dengan jemaat yang banyak, dia merasa bahwa dia paling penting. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Karena kesombongan iman itu membuat kita hancur. Ingat bahwa kita tidak hebat, tidak mengenal Tuhan lebih dalam seperti setan mengenal Tuhan. Setan itu kan dari surga. Setan mengenal Tuhan lebih daripada kita mengenal Dia. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa mengalahkan setan? Anda dan saya harus punya tingkat pengenalan kepada Tuhan dalam persekutuan, keintiman dalam worship, praise and worship yang lebih dalam dengan Tuhan. Itu yang membuat setan cemburu dengan saudara. Amin. Haleluya. Untuk Anda buat setan cemburu, maka Anda harus punya praise and worship. Mengenal kuasa kebangkitannya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Coba kita lihat. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Wow. Ketika Bapak Ibu mengenal Yesus secara pribadi, ginosko ya, mengenal secara pribadi, mengenal secara intim, menikmati Dia dalam hadirat, dalam firman-Nya, dalam kuasanya,
Maka saya percaya bahwa yang kita bicarakan ini, itu akan jadi bagian Bapak Ibu. Pengurapan 2 kali lipat akan turun dalam hidup Bapak Ibu. Kita akan mengalami yang namanya pembaharuan hidup, kelepasan, meninggalkan hidup yang lama, dan menghasilkan kesaksian-kesaksian yang efektif. Pekerjaan kita akan menjadi pekerjaan yang akan memberkati banyak orang, dan menjadi buah bibir cerita karena Tuhan menyertai kita. Ketika kita dipromosi punya kedudukan, kita bisa memuliakan Tuhan dengan kedudukan itu, dengan prestasi itu. Ketika mujizat terjadi, bukan orang lihat pendetanya yang hebat, tapi orang lihat bahwa di balik semua itu Yesus yang hebat yang melakukan mujizat. Amin. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua yang kita lakukan hari ini, makanya saya sangat takut, saya sendiri sangat takut. Dengan Matius pasal 7 ayat 21-22, Tuhan berkata begini, kamu bernubuat, kamu melakukan mujizat demi namaku, tapi hari ini aku berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Orang yang lakukan mujizat, orang yang bernubuat, itu orang yang bergerak dengan karunia-karunia. Tapi satu saat nanti Tuhan akan terus terang, Tuhan bilang, aku tidak mengenal. Kenapa? Orang itu hanya melakukan karena karunia, tapi sudah tidak lagi menikmati Tuhan. Orang itu berkhotbah, tapi sudah tidak lagi menikmati Tuhan. Dia datang ke gereja, jadi orang Kristen, tapi tidak lagi menikmati Tuhan. Dia telah diberkati, tapi dia lupa siapa pemberinya. Tuhan telah sembuhkan dia, tapi dia tidak memuliakan Tuhan dengan kesembuhan. Makanya Yohanes 11 ayat 4 berkata begini, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dari ayat itu kita bisa narik begini, Tuhan akan menjawab kita kalau hati kita siap memuliakan Dia. Tuhan akan pulihkan keadaan kita, akan mengangkat kita tinggi, akan ada terobosan ketika hati kita siap memuliakan Dia. Dan yang tahu hati kita paling dalam lebih daripada kita adalah Tuhan sendiri. Bagaimana caranya supaya hati kita selaras dengan hati Tuhan? Bergaul dengan Dia. Kejar Dia seperti Elisa kerja Elia. Seperti saudara dan saya mengejar Tuhan hari ini. Ada kalanya penderitaan datang untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Ada kalanya penderitaan datang supaya kita bisa menyangkal diri. Bukan menyangkal diri itu begini, bahwa pendeta namanya siapa? Aduh, hari ini saya lagi menyangkal diri, jadi saya sudah tidak tahu nama saya. Itu namanya lupa diri. Itu namanya gila, saudara. Menyangkal diri itu akunya mati, egonya mati. Menyalibkan manusia lama. Mau menderita seketika ketika disalahkan. Mau menderita sepertinya disalah mengerti oleh orang lain. Tapi saudara dan saya mau untuk menderita. Elisa itu diejek. Rombongan Nabi itu ngejek. Hei, kamu nggak tahu ya hari ini Tuhanmu akan terangkat. Diejek. Dia nggak berhenti. Dia anggap itu penderitaan. Dia harus tetap berjalan mengikuti Tuhan. Dan tahu, saya beritahukan kepada Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab saudara ketika Anda datang hari ini. Anda datang dan Anda katakan, aku telah memberikan hatiku untuk mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh. Maka yang pertama, Alkitab berkata gini, Anda akan terima 100 kali lipat ganda. Katakan, saya siap menerima 100 kali lipat ganda. Amin. Hari ini kalau saya diberkati, kedudukan, harta, talenta, karunia, saya tidak mau jadi sombong karena Alkitab berkata, yang terdahulu akan bisa menjadi yang terkemudian. Saya mulai hari ini harus mengenal Dia. Saya harus pastikan hari ini bahwa ketika saya mengenal Dia dalam penderitaan, saya mengenal Dia dalam kasih karunia, apapun yang terjadi, untuk saya menerima 2 kali lipat ganda saat ini juga untuk memuliakan Tuhan. Jadi konsepnya bukan tentang hal-hal lahiriah akan datang ketika saudara dan saya menemukan Tuhan dalam penderitaan, di dalam pengenalanmu akan Tuhan, menikmati Tuhan, maka saudara akan menerima pengurapan 2 kali lipat ganda. Siapa itu sang pengurapan? Sang pengurapan itu adalah Mesias. Dia adalah sang pengurapan itu sendiri, Kristus. Kristus itu artinya Messiah. Mesias itu dari kata Kristus. Yang artinya the anointed, yang diurapi. Dan yang diurapi ada pada saudara dan saya. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa yang diurapi ada pada kita?
Bapak Ibu tulis di situ, yang diurapi ada dalam saya. Haleluya. Katakan, yang diurapi ada dalam saya. Saya hari ini sudah terima pengurapan 2 kali lipat. Bahkan saya menerima bukan cuma 2 kali lipat, 100 kali lipat ganda. Ketika fokus saya hanya untuk Tuhan. Ketika semua yang saya kerjakan hanya tentang Tuhan dan bukan tentang diriku, maka saya telah menerima itu dalam diri saya. Angkat